Mungkin adik-adik pernah merasa hancur karena tidak berprestasi, atau merasa hancur, merasa galau karena gagal masuk sekolah favorit, atau gagal masuk kampus favorit. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, bagaimana kabarnya? Kanius berharap adik-adik dalam keadaan baik, adik-adik dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini, kami sebagai anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan kami, terima kasih atas nafas kehidupan kami, dan pada saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui Roh-Mu yang kudus juga, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, bersabdalah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, nanti di rumah masing-masing jangan lupa sediakan Alkitab ya. Kita akan membaca Alkitab dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Dan sesuai dengan Sabda Bina Teruna, tema kita pada hari ini adalah Allah yang membebaskan. Ini adalah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Ya, adik-adik, ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, supaya kita semakin sayang dengan firman Tuhan, maka kita harus kenalan dulu dengan apa yang kita baca pada hari ini. Ya, adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih isi dari kitab Yehezkiel, Kak? Ya, kitab Yehezkiel itu berisi tentang penglihatan Yehezkiel tentang kemuliaan Allah dan tentang kehendak Allah untuk bangsa Israel. Ya, sekali lagi Kanius katakan, kitab Yehezkiel itu berisi tentang penglihatan Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel tentang kemuliaan dan kehendak Allah bagi bangsa Israel. Ada hal yang unik adik-adik. Nabi Yehezkiel ini, dia mendapatkan penglihatan itu tentang kemuliaan Allah bukan di Yerusalem, bukan juga di Israel, bukan juga di Bait Allah. Tetapi kalau kita lihat di Yehezkiel pasal 1 ayat 1, penglihatan itu diperoleh Yehezkiel ketika dia berada di tepi sungai Kebar di Babel. Jadi situasinya pada saat itu, bangsa Israel sudah dibuang. Lagi di dalam pembuangan di Babel. Jadi bukan di Israel ya adik-adik, bukan juga di Yerusalem. Jadi kemuliaan Allah dilihat oleh Yehezkiel di Babel. Nah, coba kita berpikir adik-adik. Mungkin kita sering berpikir bahwa kemuliaan Tuhan itu cuma ada di gedung gereja Kak Nius. Kemuliaan Tuhan itu hanya ada di ruang aula pelkat di gereja. Tapi adik-adik, kalau kita lihat dari pengalaman Yehezkiel, kemuliaan Allah tidak hanya di rumah ibadah. Makanya kalau kita ibadah di rumah kita masing-masing, jangan sampai kita tidak bersikap seperti selayaknya beribadah. Karena kemuliaan Allah juga ada di rumah adik-adik masing-masing. Ya. Jadi kita bisa memahami bahwa kemuliaan Allah tidak hanya terbatas di satu tempat saja, tetapi kemuliaan Allah ada di semua tempat di dalam kehidupan kita. Nah, kita selesai intermezzonya ya, adik-adik. Sekarang, ketika kita bicara tentang Yehezkiel, pasti kita mengatakan kok dia disebut nabi, Kak Vikaris.
Pasti kita akan bertanya seperti itu. Nih, Kanius mau kasih tahu bahwa Yehezkiel disebut nabi karena dia berperan sebagai penyambung lidah Allah bagi bangsa Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Jadi perannya Yehezkiel itu adalah penyambung lidah Allah. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, Yehezkiel mendengarkan firman Tuhan, maka Yehezkiel akan meneruskannya kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, memang Allah berpesan apa kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel? Kalau Kanius tangkap adik-adik, yang Kanius temukan di dalam bacaan kita pada saat ini, di seluruh kitab Yehezkiel, Kanius temukan 3. Apa yang dikehendaki Allah, apa yang ingin disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Yang disampaikan melalui Nabi Yehezkiel. Jadi pesan Allah yang pertama adalah, Yerusalem itu hancur. Nah, ini yang harus disampaikan Yehezkiel kepada orang-orang Israel yang ada di tanah pembuangan. Kenapa hancur? Karena kemuliaan Allah sudah pergi dari situ. Kalau lihat di Yehezkiel pasal 10. Jadi Yehezkiel harus menyampaikan bahwa bangsa Israel, Yerusalem itu sudah hancur. Kemuliaan Allah itu sudah tidak ada lagi di sana. Kemudian pesan yang kedua adalah, bangsa yang bersuka cita di atas penderitaan bangsa Israel harus dihukum. Ya, jadi rupanya ketika bangsa Israel dibuang dari Yerusalem ke tanah pembuangan di Babel, rupanya ada bangsa-bangsa lain yang senang melihat mereka menderita, adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat bersama bahwa orang yang menari-nari, orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah sikap yang tidak dikehendaki Tuhan. Makanya kalau kita sekarang di tengah-tengah situasi pandemi, virus corona pada saat ini, kalau ada orang yang justru menertawakan, menjauhi orang-orang yang terkena penyakit COVID-19, itu adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kalau kita tertawa di atas penderitaan mereka. Nah, itulah yang dikatakan di dalam bacaan kita pada saat ini. Karena situasinya jelas. Coba lihat adik-adik di pasal 36 ayat 2. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Nah, itu dia. Singkat kata, syukurin kamu dibuang ke sana. Syukurin kamu sekarang menderita. Itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, itu pesan yang kedua yang Tuhan ingin supaya Yehezkiel sampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian pesan yang ketiga, adik-adik, di tengah-tengah kehancuran mereka, di tengah-tengah keterpurukan mereka, di tengah-tengah kejatuhan bangsa Israel, Tuhan berjanji bahwa Israel akan dipulihkan. Itu 3 hal yang akan disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel yang ada di tanah Babel. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dari bacaan kita pada saat ini, kita dapat melihat bersama bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ya, Tuhan justru berada di Babel juga. Di tengah-tengah situasi banyak orang yang justru menindas mereka, Tuhan justru tidak tinggal diam. Nah, adik-adik, artinya apa? Di tengah-tengah kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel, pasti ada pemulihan. Di tengah rasa sedih, pasti ada sukacita. Di tengah rasa kalah, pasti ada kemenangan. Itu semua berkat dari Tuhan. Jadi Allah tidak pernah tinggal diam. Dan yang harus kita pahami bahwa di setiap keterpurukan kita itu, kejatuhan kita itu, kegalauan kita itu bukan akhir dari segala-galanya, adik-adik. Ya. Lalu bagaimana dengan konteks di remaja? Sebagai remaja ya, kita semua adalah anak-anak teruna, GPIB. Bagaimana situasi kita? Mungkin adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di keluarga, atau di masyarakat, mungkin pernah merasa hancur karena dimarahi guru.
Mungkin adik-adik pernah merasa hancur karena tidak berprestasi. Atau merasa hancur, merasa galau karena gagal masuk sekolah favorit. Atau gagal masuk kampus favorit. Biasanya anak Eka, anak Dwi yang mau masuk sekolah favorit, kampus favorit, kalau tidak masuk dia merasa hancur, merasa galau. Atau kita pernah merasa galau, merasa hancur karena tidak bisa jadi pengurus OSIS. Kita merasa hancur karena kita tidak bisa ikut turnamen, kita tidak bisa ikut olimpiade matematika, tidak bisa ikut turnamen basket, tidak bisa ikut turnamen sepak bola, tidak bisa ikut turnamen dance, dan segala macamnya. Kita merasa hancur, kita merasa kecewa. Dan juga dengan situasi pada saat ini adik-adik, ketika kita berada dalam situasi pandemi virus corona, mungkin perasaan kita juga hancur karena melihat banyak sekali orang yang meninggal karena virus yang sangat kecil ini. Ya, kita pasti pernah merasakan hati yang hancur, hati yang galau, hati yang jatuh terpuruk. Namun adik-adik, di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan berjanji, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan membebaskan kita dari kehancuran-kehancuran yang kita alami. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya Tuhan membebaskan kita dari kehancuran-kehancuran yang kita alami, kegalauan-kegalauan yang kita alami. Mau tahu caranya adik-adik? Kita bisa lihat di Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Di sini dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, jadi cara Tuhan membebaskan kita dari penderitaan kita, dari kegalauan kita, dari kejatuhan kita, adalah Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Jadi, yang tadinya kita hatinya keras, sekarang kita jadi orang yang lembut. Tadinya kita kekanak-kanakan, tapi karena ada masalah dalam kehidupan kita, kita semakin dewasa. Tadinya kita pemarah, sekarang jadi peramah. Nah ini dia adik-adik, bahwa setiap kejatuhan kita, kehancuran kita, itu membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi kehancuran, kegagalan, kegalauan, itu bukan akhir dari segala-galanya ya. Itu harus kita pahami. Jadi, Kanius pernah baca satu buku, judulnya Labirin Kehidupan Kedua, karya Pendeta Yoas Adi Prasetya, adik-adik. Tahu nggak? Pendeta Yoas mengutip pandangan Richard Rohr. Richard Rohr mengatakan bahwa iman yang sehat itu tidak kalah dengan keadaan. Karena beriman itu seperti trampolin, adik-adik. Tahu trampolin nggak? Trampolin itu adalah satu alat olahraga ya, yang bisa kalau kita lompat itu, semakin kita jatuh, tapi malah melompat ke atas. Jatuh, lompat ke atas, jatuh, lompat ke atas. Nah, seperti itulah beriman adik-adik. Bahwa setiap kejatuhan kita, itu bukan akhir dari segala-galanya. Apa yang mau dikatakan dari hal ini adalah bahwa, kalau adik-adik sekarang merasa hancur, kalau adik-adik sekarang merasa terpuruk, merasa galau, percayalah, itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya, jadi itu adalah awal supaya kita semakin dewasa, awal untuk semakin kita kuat. Nah, jadi kalau adik-adik merasa, aku sudah dicap bandel, aku sudah dicap bodoh, aku sudah dicap malas, aku sudah dicap buruk oleh teman-teman, ya percayalah kalau Tuhan bersama dengan kalian. Jadi bersama Tuhan, adik-adik akan terbebas dari kebodohan. Bersama Tuhan, adik-adik akan terbebas dari kenakalan. Bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa lebih baik. Virus corona ini adalah tanda kiamat, tanda akhir zaman, tanda akhir kehidupan ini. Tidak adik-adik. Justru coba lihat di sisi lain yang patut kita syukuri ya dari virus corona ini. Karena kita harus social distancing, physical distancing di rumah masing-masing. Efeknya apa? Kita tidak memakai kendaraan motor lebih sering, kendaraan mobil lebih sering. Akhirnya apa? Bumi lebih jernih. Yang tadinya kita tidak pernah dengar suara burung, pagi hari kita bisa dengar kicauannya. Tidak pernah kita lihat kupu-kupu di lingkungan kita, tiba-tiba kita bisa lihat.
Yang tadinya kita tidak pernah lihat bintang malam hari karena tertutup polusi, sekarang kita bisa lihat jernih. Artinya apa? Di setiap keterpurukan itu, di setiap kejatuhan itu, kehancuran itu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi, kalau Israel saja dipulihkan keadaannya, kita juga pasti adik-adik teruna yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti juga akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Oleh sebab itu, dari renungan ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah, kalau kita merasa hancur, kalau kita merasa galau, jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus pernah katakan di Matius pasal 6, jangan khawatir. Artinya apa? Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Jadi, jangan khawatir itu artinya apa? Jangan hidup tanpa Tuhan. Ya. Jangan hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita galau, kita hancur, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Jangan karena kita jatuh, kita hancur, kita tinggalkan Tuhan. Yang kedua, pesan yang kedua adalah, kalau kita mau merasakan pemulihan dari Tuhan, kita mau dipulihkan, dibebaskan dari kegalauan kita, kehancuran kita, peliharalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pergi dari Tuhan, adik-adik ya. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Kristus di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kegalauan kita, di tengah-tengah kehancuran kita. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang mampu membebaskan kita dari segala sesuatunya. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan kiranya firman ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman. Mari kita saat ini bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di tengah-tengah kehancuran kami yang kami alami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kegalauan kami, Tuhan menyediakan pemulihan bagi kami. Dan pada saat ini kami percaya, kami sebagai anak-anak teruna, pasti Tuhan jaga. Tuhan menjamin masa depan kami, dan Tuhan juga pasti memulihkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi dunia pada saat ini. Kami percaya juga Tuhan pasti memulihkan dunia pada saat ini ketika di berbagai belahan dunia mengalami pandemi virus corona termasuk di Indonesia. Kami percaya Tuhan bersama dengan para dokter, kami percaya Tuhan bersama pemerintah, bantuan medis, mereka yang terbaring di rumah sakit karena virus corona dan apapun itu, dan juga kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon, kasihanilah kami Tuhan, dan kami memohon kiranya Tuhan menghadirkan pemulihan bagi dunia ini. Tuhan Yesus, kami mengingat juga masa depan kami, memberkati kami sebagai anak-anak teruna dimanapun kami berada, biarlah kami bisa menjadi anak-anak teruna yang taat, dan juga kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, supaya mereka tetap sehat selalu dan bersukacita selalu. Dan juga kami berdoa untuk kakak layan dimanapun mereka berada, berkati agar mereka juga tetap setia melayani Tuhan di dalam Pelkat PT ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka tetap setia mengajar kami untuk memberitakan firman Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami, biarlah setiap pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Salam dengan semua orang tua di rumah adik-adik masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.